Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfiatur Rahmah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait 5 contoh perkembangan teknologi di bidang farmasi. Yang pertama, nanoteknologi. Nanoteknologi memungkinkan obat dikirim secara langsung ke sel atau jaringan yang terinfeksi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas obat. Berikut beberapa penerapan nanoteknologi. Yang pertama, pengantaran obat. Nanopartikel dapat mengantarkan obat ke tempat yang diinginkan, seperti ke dalam sel atau ke jaringan tertentu. Kemudian, diagnosis. Nanopartikel dapat digunakan untuk menyisipkan pewarna yang bisa berfluorescen, sehingga dokter bisa menemukan penyumbatan tumor dan kanker. Kemudian, vaksin. Nanoteknologi dapat digunakan untuk merancang vaksin yang lebih efektif. Yang terakhir, terapi gen. Nanopartikel dapat digunakan untuk mengirimkan materi genetik ke dalam sel. Nanoteknologi juga dapat digunakan untuk pengobatan kanker. Yang kedua, yaitu bioteknologi. Bioteknologi merupakan proses pemanfaatan bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya dibagi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi dan melibatkan mikroorganisme secara langsung, menggunakan alat yang sederhana, skala produksi lebih kecil, dan biaya murah. Yang kedua, bioteknologi modern. Menerapkan prinsip teknologi reproduksi atau rekayasa genetik, menggunakan alat canggih dan cara yang lebih rumit. Proses biokimia dan genetik tidak terjadi secara alami dan membutuhkan biaya yang mahal. Bidang farmasi yang ketiga, yaitu tanaman dan hewan transgenik. Transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari satu hewan ke hewan lainnya. Berikut contoh tanaman transgenik beserta tujuan rekayasa genetiknya. Adapun contoh hewan transgenik diantaranya glowfish. Glowfish adalah ikan unik hasil rekayasa genetik. Ikan mampu menyala dalam gelap. Awalnya ikan glowfish ini diciptakan untuk mendeteksi polusi dalam air. Karena warnanya yang indah, akhirnya glowfish kini diperjualbelikan secara bebas. Contoh perkembangan teknologi di bidang farmasi yang keempat, yaitu cetak obat 3D. Salah satu teknologi terbaru dalam industri farmasi. Obat cetak 3D bukan lagi khayalan. Bentuk yang luar biasa dan jenis obat apapun dapat dibuat dengan teknologi yang inovatif. Perusahaan bioteknologi di Inggris mengklaim bahwa teknologi ini bahkan dapat muncul sebagai teknik umum di rumah sakit dan apotek untuk membuat obat yang personalisasi dalam dosis tertentu dalam waktu 5-10 tahun. Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka mencetak tablet 3D dalam waktu 7-17 detik, sebuah loncatan yang sangat besar dari sebelumnya. Pencetakan 3D obat-obatan khusus mungkin terdengar berlebihan, tetapi teknologi ini dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam jumlah kecil dan untuk kondisi yang jarang terjadi. Mendirikan fasilitas pencetakan 3D jauh lebih terjangkau daripada mendirikan pabrik farmasi tradisional dan juga menawarkan produksi obat tanpa limbah. Obat berbentuk piramida ternyata lebih cepat diserap. Pada bulan Mei tahun 2015, Gizmodo melaporkan bahwa para peneliti di perusahaan bioteknologi Inggris sedang bereksperimen dengan pil yang berukuran dan berbentuk berbeda. Mereka melakukan penelitian terkait bentuk obat. Ternyata, pil berbentuk piramida diserap oleh tubuh paling cepat, sementara pil berbentuk silinder membutuhkan waktu lebih lama. Yang kelima, yaitu teknologi informasi. Pemanfaatan aplikasi dan platform digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi. Teknologi informasi di bidang farmasi atau informatika farmasi mencakup penggunaan teknologi untuk mengelola data, informasi, dan pengetahuan terkait kesehatan. Teknologi ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan farmasi.
Beberapa penerapan teknologi informasi di bidang farmasi yaitu sistem informasi farmasi, membantu apoteker mengelola persediaan dan pengaturan obat, juga membantu mengurangi kesalahan pengobatan, meningkatkan keselamatan pasien, dan melacak biaya. Yang kedua, aplikasi kesehatan, memungkinkan apoteker memberikan informasi yang relevan kepada pasien mengenai penggunaan obat, efek samping, dan interaksi obat. Yang ketiga, radio frekuensi identifikasi dan barcode, membantu melacak pergerakan obat dari pabrik hingga ke pasien. Teknologi ini juga membantu dalam pengelolaan stok. Yang keempat, blockchain, memungkinkan manajemen dokumen yang aman dan efisien bagi perusahaan farmasi. Yang terakhir, sistem analisis dan program, memudahkan proses manajemen perusahaan farmasi.